Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, amin apa? Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa berjamaah ngaji lagi, nikmat kita bersilaturahim. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat-nikmatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Suaranya muimbain ya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tes. Coba kekencengan katanya ya. Kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga semua kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Fala, Ibu Haja Roma Rahmah. Ibu Haja sana mana nih, nggak kelihatan? Oh iya. Kita bacakan suratul Fatihah. Baru saja Yapina kehilangan seorang guru yang semalam meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru matematika di Madrasah Sanawiyah Yapina, yaitu Ibu Maria Ulfah almarhumah. Kita doakan, beliau sakit hanya beberapa lama, kemudian masuk ke rumah sakit, dipanggil oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu mari kita doakan. Beliau orang Kuningan, jadi langsung dibawa ke Kuningan. Kita bacakan suratul Fatihah. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Khususan ilahi almarhumah Ibu Maria Ulfah, khususan bin fulan ya. Khususan ghafarallahu junubaha syai'ul lilailahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Minggu yang lalu kita membahas 4 tanda orang yang bahagia. Hari ini 4 tanda orang yang celaka. Nih,
Kalau yang minggu kemarin bahagia, tandanya ada 4. Pertama, zikruz dzunubil madiyah, selalu mengingat dosa yang pernah dilakukannya. Dengan ingat dosa, maka semakin banyak taubat dan istighfar. Yang kedua, nisyanul hasanatil madiyah, selalu melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Dengan melupakan kebaikan yang lalu, maka dia melakukan kebaikan baru lagi. Yang ketiga, nazarahu ila man fawqa fiddin, melihat ke atas orang yang dalam masalah agama. Semangat ibadah itu terus timbul karena kita lihat orang yang hebat dalam beragamanya, dalam puasanya, dalam sholatnya, dalam sedekahnya, dalam zikirnya, begitu luar biasanya sehingga kita mencontoh orang itu. Ini namanya orang yang bahagia. Yang ketiga, yang keempat, nazarahu ila man dunahu fid dunya, melihat masalah dunia ke bawah supaya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya punya motor, alhamdulillah saya punya mobil, alhamdulillah saya punya handphone, alhamdulillah saya punya rumah. Terus pokoknya alhamdulillah terus mensyukuri nikmat. Banyak orang yang lebih kurang, kita susah, ada orang yang lebih susah dari kita. Kita miskin, ada orang yang lebih miskin dari kita. Kita sengsara, ada orang yang lebih sengsara dari kita. Nah, itulah orang yang bahagia. Nah, sekarang tanda 4 orang yang celaka. Alamatus saqawah, kata Nabi, arbaun, ada 4 juga sama. Kalau ini ada pada diri kita, nauzubillah min zalik, maka orang ini dipastikan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari 4 tanda ini, amin. Yang pertama, nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzatun. Yang pertama, melupakan dosa-dosa yang dilakukan, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Lupain dosa, padahal dosanya udah banyak, bahkan merasa enggak berdosa. Nauzubillah. Saya tanya di sini, ada enggak orang yang enggak berdosa? Ada di sini enggak? Enggak ada. Berarti kita orang yang bahagia. Orang yang melupakan dosa itu orang yang celaka. Padahal dosanya banyak banget. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Nah, ini nih dosa mulut yang paling banyak nih. Ya Bu ya. Kasar, bohong sama suami, bohong sama tetangga, gibah, ya. Gibah, gosip, itu yang biasa disenangi oleh bapak-bapak. Ya Bu. Ya, kumpul di arisan, lagi ngaji 1 jam, 2 jam gosip. Bapak-bapak. Ibu, acara yang disukai acara gosip, instant, silet, kiss, apalagi Bu, macam-macam tuh ya, bapak-bapak. Ya, tuh, ya, dosa tangan tuh, ya, menerima yang bukan hak, menyentuh yang bukan mahram. Dosa kaki, melangkah ke tempat yang Allah enggak ridho. Dosa hati, ya, jelekin orang walaupun di dalam hati itu juga dosa Bu. Dendam, iri hati, enggak senang tetangga punya mobil, punya motor, punya yang baru-baru, enggak senang tuh. Hasut, iri hati, dengki. Nah, itu dosa tuh, tapi dia lupain dosa itu, akhirnya dia paling itu karena dia merasa dosanya enggak ada. Nauzubillahi min. Nah, ini yang pertama ya Bu, jangan sampai kita melupakan dosa kita. Yang kedua, zikrul hasanatil madiyah,
selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Wala yadri aku bilat amruddat, padahal nggak tahu kebaikan itu diterima Allah atau tidak. Jadi orang yang selalu mengingat kebaikannya, akhirnya males, akhirnya mengungkit-ungkit. Ya, karena ingat-ingat akhirnya diungkit-ungkit, akhirnya diceritain kepada siapapun. Nah, ini masjid nih kalau nggak ada gue nih nggak jadi nih ya. Nah, ini nih sekolah nggak jadi nih, nggak ada nih. Ini kalau jalanan nih nggak bakalan ada nih. Nah, ini majelis taklim nggak ada nih. Nah, jadi ungkit-ungkit tuh, diceritakan kebaikannya, diceritakan semua yang pernah dilakukannya. Wah, ada nggak orang yang begitu? Mana orangnya? Nauzubillah, jangan sampai ya Bu ya, ngungkit-ngungkit kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena memang setan tuh begitu. Cara supaya manusia itu tersesat, dia mengingat-ingat kebaikannya. Itu setan kan diusir dari surga Bu, gara-gara diperintahkan Allah sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Setan ngomong, saya lebih mulia dari Adam, saya diciptakan dari api, Adam dari tanah, bahkan saya lebih dahulu ibadahnya kepadamu ya Allah, masa saya disuruh sujud kepada Nabi Adam? Aneh-aneh aja tuh kan. Akhirnya dikeluarkan Allah dari surga. Tuh setan, iblis tuh. Jangan sampai kita kayak iblis, menceritakan kebaikan-kebaikan kita, lalu akhir diungkit-ungkit semuanya. Wah, semuanya diungkit-ungkit. Lu jadi orang tuh kan gua yang ongkosin lu begini. Ada anak yatim, ya, dia ongkosin biaya sekolahnya, kuliahnya, pesantrennya. Orang anak yatim itu sekarang jadi orang. Dulu orang, pokoknya orang hebat dah, terpandang. Dilupakan kebaikan orang yang melakukan, akhirnya itu orang yang membiayainya ngomong kemana-mana, sekampung, se-RT, se-RW, sekelurahan tahu, ya, sekecamatan tahu, bahkan dimasukkan ke media sosial, di Facebook, Instagram, semua orang tahu, diceritakan semua kebaikannya. Ketika itulah habis nilainya di hadapan Allah, pahalanya nggak ada. Ibadah kita sia-sia Bu, ibadah kita nol besar di hadapan Allah. Jangankan kita menceritakan, mengungkit, ngingetin aja, nginget kebaikan aja, itu udah dihapuskan kebaikan kita. Makanya orang yang ikhlas itu, berbuat baik itu dia lupakan, agar dia melakukan kebaikan baru lagi. Dilupakan sedekah infaknya, dilupakan segala kebaikannya dari masa kecilnya sampai tuanya, dilupakan melakukan kebaikan baru lagi. Itulah orang yang ikhlas. Ibu tadi pagi-pagi subuh ke kamar mandi kan Bu? Ngapain? Nah, itu yang dikeluarkan pernah nggak diingat-ingat? Pernah nggak? Walaupun semalamnya makan sate, makan sop, makan duren, diingetin nggak itu? Enggak. Itulah orang yang berbuat baik kayak begitu, nggak pernah diingat-ingat, dilupakan saja. Kalau ingat-ingat kebaikan, maka itulah orang yang celaka. Celakanya dia enggak ada pahalanya, ya, nol besar di hadapan Allah. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, bahkan akhirnya ria, sum'ah, ujub, nol besar di hadapan Allah, enggak ikhlas dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan. Nauzubillahi min. Itu yang kedua, jangan sampai kita termasuk orang yang mengingat kebaikan. Ya Bu, insya. Makanya kita sadari itu, kebaikan yang kita lakukan itu harus diluruskan. Kenapa setiap kita sholat, kita selalu berulang kali mengucapkan doa iftitah? Betul? Apa Bu? Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Oh, Masya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, mencari ridha Allah. Karena Allah, bukan karena siapa, bukan karena apa, bukan karena suami, bukan karena orang tua, bukan karena tetangga, bukan karena guru. Saya ngaji di majelis taklim Nurul Falah, saya sholat duha, saya sholat tahajud, saya baca Al-Quran, hatamin Quran, saya infak sedekah, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi benar-benar karena Allah. Ya Bu, bahkan ada orang yang infak tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Supaya apa? Supaya dia ikhlas. Ada orang yang infaknya 5.000 terus. Ini orang curiga, dilihatin kalau infak pasti masukin kotak amal 5.000. Ternyata 5.000 itu hanya bungkusannya. Di dalamnya ratusan ribu, bisa 500.000. Jadi dibungkus sama dia. Supaya orang ngelihatnya 5.000 padahal infaknya ratusan ribu. Wah, cara ikhlas tuh. Masya Allah. Jadi dia terang-terangan infaknya 5.000 masukin kotak amal, padahal itu cuma bungkusannya. Kayak ibu bikin lontong, itu kan isinya moncong, kentang, nggak ketahuan isinya kan. Ya kayak begitu dah. Itu bungkusannya 5.000 padahal 100 ribuan semua. 1.500.000 setiap dia infak. Ketika panitia pembangunan masjid dibongkar, no ini kok 5.000 dibongkar, Masya Allah, uangnya ratusan ribu. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ya kan, lagi keliling ini infak gitu kan, masukin 5.000, wah 5.000, ini gua 10.000 nih begitu. Padahal 5.000 cuma bungkusannya doang. Kira-kira ada nggak yang di sini Bu? Alhamdulillah belum ada, belum dicontoh tuh Bu, viral tuh Bu. Infak sampai begitu nggak ada yang tahu. Bahkan kemarin saya lewat khutbah Jumat di Cipayung Ciputat, itu ada 2 ibu-ibu, Masya Allah itu. Dia setiap orang lewat ngasihin nasi bungkus gratis. Ya Allah, ada tuh di sekitar Gaplek ya, sebelum Gaplek kalau daerah Ciputat habis beli obat. Itu ada 2 orang ibu-ibu ngasih, dan itu setiap Jumat katanya. Ya, Jumat sedekah. Jumat sedekah. Alhamdulillah, qalbun salim. Yang ngaji di sana itu hampir setiap Jumat, santrinya kenyang. Ada yang ngasih nasi bungkus, ada yang ngasih roti, Masya Allah. Ada yang ngasih Al-Quran, ada yang ngasih mukena, ada yang ngasih peci, ada yang ngasih jilbab, ada yang ngasih masker. Makan maskernya pun sudah ada mereknya, cuma saya nggak bawa. Qalbun salim, Masya Allah. Alhamdulillah, perhatian itu kepada santri, ya Allah. Makanya ngaji makin hari makin banyak. Gurunya udah 10 orang, masih kurang juga nih, karena santrinya udah 166 orang. Alhamdulillah. Ya betul. Jadi kalau orang yang celaka, ingetin kebaikan. Selalu diingat, orang yang bahagia melupakan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bahagia, amin. Lupakan. Jangan diingat-ingat kebaikan kita, apalagi diungkit-ungkit. Yang ketiga, tanda orang yang celaka, alamatus syaqawah adalah nazaruhu ila man fawqahu fid dunya. Melihat ke atas masalah dunia, akhirnya tidak pernah bersyukur, selalu ingkar kepada Allah. Ya Allah, enak kalau dia setiap hari Sabtu, hari Minggu jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke pantai, kemana-mana. Gua hari Minggu cuma kerjaannya kasur, dapur, sumur, bolak-balik ke dapur, kasur, sumur, nyuci, ngepel, neriska, nyuci, ngepel, neriska, masak, nyuci, ngepel, neriska, masak. Gitu mulu ini orang enak. Ya Allah, kemana-mana jalan-jalan, naik pesawat ke Bali, ke Singapura, naik ini, naik itu. Ya Allah, ingat terus lihat orang ke
Dunia itu ke atas terus, akhirnya nggak pernah bersyukur. Itu orang yang celaka. Akhirnya timbul penyakit ingkar kepada nikmat Allah, hasud, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Inilah orang yang celaka. Nah, hati-hati nih Bu. Dia banyak orang yang begini nih. Ya, selalu mengingat orang lain itu lebih hebat, lebih enak. Kayaknya tuh orang itu lebih bahagia kalau setiap hari itu ya jalan-jalan. Ya Bu. Nah, padahal menyiksa. Dulu almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham itu asal mau di villa ini gratis, di tempat ini gratis. Dia nggak pernah mau. Itu kata menyiksa diri abang. Bilang begitu, menyiksa. Menyiksa hati ini kalau kita tuh malu dengan orang-orang yang ada dibantai di Palestina, di Suriah, orang-orang yang kelaparan di Rohingya Myanmar, orang-orang yang dibunuh oleh komunis Cina di Uighur. Ya Allah, malu katanya. Rasa-rasanya tuh nggak pantas begitu orang yang beriman itu. Begitu dia mah. Padahal villa ini gratis, naik mobil asal tanggal naik, tapi nggak mau begitu. Jadi beliau tuh kalau keluar ya dakwah, beliau kalau keluar rumah ya ceramah, beliau kalau keluar rumah ya bukan kayak kita. Kalau kita kan pengennya jalan-jalan. Ya Allah ya Rabbana, itulah. Ya Bu, jadi melihat masalah dunia jangan ke atas. Kalau melihat ke atas terus, lihat orang yang sukses, yang punya mobil Alphard, mobil Pajero, mobil yang terbaru merek-mereknya ini dah. Mobilnya mewah, rumahnya mentereng ya. Wah Allah, kalau ngaji itu semuanya dipakai itu. Ada, Nah, ini ngelihat dunia ke atas mulu, Bu. Nggak pernah bersyukur akhirnya. Ya Bu, nggak pernah bersyukur. Inilah orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang melihat masalah dunia selalu ke atas, ya Bu. Nah, ini kebalikan yang kemarin nih. Ini kebalikannya kan orang celaka tuh. Jadi kalau orang yang melihat dunia ke atas nggak pernah bersyukur, selalu mengeluh hidupnya, ya mengeluh kepada Allah, mengeluh keadaannya. Makanya kenapa Bu? Kenapa kalau ada orang yang sakit kita jenguk? Ya Allah, ternyata sehat itu lebih mahal daripada harta. Orang yang hartanya miliaran triliunan nggak ada harganya dibandingkan nikmat sehat. Contoh Buya Mupasir, beliau memberikan nasihat kepada kita. Minggu yang lalu saya datang ke rumah beliau, ke tempat kediaman beliau juga sama tuh, nggak pernah keluar rumah kecuali yang sangat urgen, sangat penting. Ada seorang, Buya mohon ya ke rumah saya, istri saya sudah sakit lama puluhan tahun, tolong Buya datang. Saya amat sangat senang, istri saya pun senang, berobat kemana-mana, Singapura kemana, uang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Istri saya nggak sembuh-sembuh, tolong Buya datang. Mintanya berkali-kali, akhirnya terpaksa beliau datang. Saking senangnya baru datang aja, itu istrinya sehat. Senangnya luar biasa, baru datang doang, belum diobatin, belum didoain, baru datang. Saking senangnya datang, langsung cash dikasih uang sama suaminya 200 juta. Kemudian beliau doain sembuh, Buya terima kasih datang. Pulang diongkosin lagi 1 miliar. Jadi beliau keluar rumah 1,2 miliar. Keluar rumah 1,2 miliar. Ya Allah, kita keluar rumah. Jangankan dia keluar rumah, di rumah aja sendiri, di rumah aja nggak kemana-mana. Itu banyak orang yang datang. Saya melihat sendiri langsung Bu. Itu yang ngasih amplop, masya Allah, puluhan, ratusan amplop. Ya Allah ya Rabbana. Tapi apakah dia terima? Enggak. Buat pesantren, buat masjid, buat paket. Jadi asar tuh dia nggak terima tamu, seluruh amplopnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya Allah. Dia makan, nggak pernah dia beli. Dia makan dari hasil yang dia tanam sendiri. Dia minum, nggak mau di minuman ini. Dia minum dari sumur dia.
Masya Allah, itulah ulama yang jarang. Jadi kalau boleh-bolehlah sekali-kali nanti jamaah Majelis Taklim Nurul Falah bisa berziarah ke ulama seperti beliau. Oh, itu ingatnya akhirat aja dah, Bu. Ingatnya akhirat terus, Masya Allah. Tapi Allah datangkan dunia seperti tunduk kepadanya. Allahu Akbar. Dan itu, Bu, ya. Jadi melihat dunia itu selalu ke bawah, itu orang yang bahagia. Ciri orang yang celaka melihat dunia selalu ke atas. Yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang celaka adalah ya nazarahu ila man dunahu fid din, yaqulullah aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu, yaitu melihat masalah agama ke bawah. Akhirnya karena melihat masalah agama ke bawah, ya, dia merasa udah paling hebat ibadahnya, udah paling benar akhlaknya. Masalah agama ke bawah tuh. Alhamdulillah saya udah rajin ngaji, no tetangga saya males, masih mendingan gua. Wah, tuh akhirnya tuh. Oh, setiap malam saya mah bangun malam, bukan kayak di sono no, orang sono no nggak pernah bangun malam. Oh, kalau saya sedekah mah paling rajin, saya mah sedekah mah dibandingkan si empok nggak pernah sedekah. Oh, begitu terus tuh akhirnya. Jadi melihat masalah agama selalu ke bawah orang yang lebih rendah darinya. Akhirnya apa? Takabur, nggak ikhlas. Akhirnya males lagi ibadah. Nah, tuh kebalikan yang bahagia. Orang bahagia melihat masalah agama ke atas, masalah dunia ke bawah. Orang yang celaka masalah akhirat ke bawah, masalah dunia ke atas. Akhirnya nggak pernah bersyukur. Nauzubillahi min. Inilah ciri-ciri orang yang celaka tuh. Kira-kira kita ingin bahagia atau celaka? Silakan pilih sendiri. Mau bahagia, lakukan 4. Mau celaka, lakukan 4. Ya, Bu. Allah Akbar. Ini kan serba 4 nih. Kemarin serba 3. Jamaah rahimakumullah, karena ini bulan Maulid saya teringat ada juga 4 juga nih. Ya, ini judul 4 lagi nih. Ini yang terakhir udah selesai ya, tanda orang celaka. Ada 4 iblis itu nangis. Nah, dalam 4 keadaan. Saya tanya, ibu pernah nggak sedih? Pernah nggak nangis? Lagi ngapa? Nah, iblis nangis juga pernah. Dalam 4 keadaan iblis nangis. Bahkan dalam kitab Lubadul Hadid itu karya Ibnu Katsir, pertama iblis nangis karena dilaknat oleh Allah. Iblis nangis karena dilaknat. Kenapa dia? Karena sia-sia ibadahnya. Iblis itu, Bu, ibadahnya beda sama kita, Bu. Saking hebat ibadahnya, puluh hari, ribuan tahun beliau ini, iblis ini beribadah. Bahkan melebihi malaikat. Saking hebat ibadahnya iblis ini. Saking hebat-hebatnya makhluk yang Allah ciptakan, iblis ini ibadahnya luar biasa. Ribuan tahun ibadah. Tapi Allah melaknat, Allah murka. Kenapa Allah murka? Karena dia merasa lebih hebat dari Nabi Adam. Karena dia merasa diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah. Diusir. Yang kedua, membuat iblis nangis karena diusir Allah dari surga, dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min. Kalau kita belum pernah masuk surga, kalau iblis udah pernah di surga, ya mendingan. Ya, ada orang maksiat gak pernah di surga, mati masuk neraka. Ini kan berarti kan nauzubillah. Ini. Tapi ada juga yang nanya, Ustaz, itu iblis kan diciptakan dari api, neraka dari api, temen dong, nggak apa-apa dong. Nah, ada yang nanya begitu. Lalu Imam Abu Hanifah kalau nggak salah dipanggil, mana? Kata kamu gimana? Api sama api. Iblis dari mana? Api. Neraka dari api. Nggak panas dong, kan sama-sama api.
Orang itu dipanggil, di sini ditampar. Sakitlah. Kok Pak Kiai nampar saya? Kamu dari apa? Dari tanah. Ini tadi tangan dari mana? Dari tanah. Sama-sama tanah. Iya. Lalu, oh iya. Nah itulah. Sama-sama tanah dipukul sakit nggak? Ya, apalagi sampai kencang mukul ya, sakit. Nah itulah seperti itu. Iblis dari api, ya kan? Neraka api, sama-sama api dibakar. Kira-kira gimana? Nah itu kayak begitulah logikanya begitu. Nah diusir Allah, nangis iblis. Yang ketiga, iblis nangis karena lahirnya manusia istimewa, manusia agung, Imamul Muttaqin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabi wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis nangis luar biasa, kenceng banget nangisnya karena lahirnya manusia yang ditunggu-tunggu, Nabi akhir zaman di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya Bu, kenapa disebut tahun gajah Bu? Karena waktu itu Abraha dengan pasukan gajahnya menyerang Ka'bah. Ya Bu, dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Nah ketika itulah Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Ada ibu-ibu ngelahirin, dia dengar Ustadz Rasulullah lahir di tahun gajah. Waktu ngelahirin di rumahnya banyak semut. Akhirnya dia mengatakan, anak saya dilahirkan di tahun semut. Ada aja ada tahun semut. Karena waktu lahir itu semut nyerang rumahnya. Dia bawa macam-macam, bingung katanya. Tanggal berapa lahirnya? Tanggal 1 Januari. Tahun apa? Tahun semut. Astagfirullahaladzim. Auzubillahimin. Ada aja ibu-ibu. Ya Bu. Kembali lagi, iblis nangis karena lahir manusia istimewa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, iblis nangis karena apa? Karena turun surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, induknya Al-Quran, intinya Al-Quran, intinya kitab ada di dalam surah Al-Fatihah. Turun, ketika turun iblis nangis. Kenapa? Karena nggak pernah turun sehebat ini surah ini. Masya Allah. Makanya surah ini mesti kita baca setiap sholat, betul? Jadi kalau ibu sholat nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena rukun dari sholat. Kalau kita ingin sembuh baca Al-Fatihah. Kalau kita ingin sehat baca Al-Fatihah. Orang meninggal baca, ya kan? Pengen hajat dikabulkan baca Al-Fatihah. Pengen hutang lunas baca Al-Fatihah. Pengen ya masalah diberikan jalan keluar baca Al-Fatihah. Pengen kawin lagi baca Al-Fatihah. Nah, pengen berangkat haji baca plus jual tanah. Ada. Ya Bu, jadi surah Al-Fatihah turun, iblis sangat nangis yang sangat keras. Inilah serba 4. Mudah-mudahan ibu hafal ya Bu ya. 4 tanda bahagia, 4 tanda celaka, 4 iblis nangis. Saya ulang lagi, 4 tanda bahagia, lupain dosa. Yang kedua, ingat dosa, lupain kebaikan. Masalah dunia agama melihat ke atas, masalah dunia lihat ke bawah. Tanda celaka ada 4. Pertama, melupakan dosa. Yang kedua, ingat selalu kebaikan. Yang ketiga,
melihat masalah dunia ke atas. Yang keempat, melihat masalah akhirat ke bawah. Itu tanda orang celaka. Iblis nangis karena empat. Pertama, karena dilaknat Allah. Kedua, diusir dari surga masuk neraka. Ketiga, lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, turunnya surah Al-Fatihah. Insyaallah minggu depan serba 5. Begitu ya Bu ya. Nanti coba tuh serba 5, habis itu serba 6. Ya, sebab kan banyak serba-serba. Serba 5.000 rupiah. Oh, jadi berarti nggak ada pengajian? Di sana maulid. Terus? Oh, jadi nggak ada pengajian? Oh, oh, ya.